Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ihtisan ingin memaparkan tugas kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Alia Isyafana Maulida, yang kedua ada Ilham Rizky Muhammad, yang ketiga saya sendiri yaitu Kaneko Haji Nugroho, dan yang keempat ada Muhammad Zikro Albiri. Selanjutnya, selamat mendengarkan. Ihtisan ialah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Kedudukan ihtisan sebagai sumber hukum Islam. Firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 55 dikatakan, "Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa ihtisan adalah hujjah. Dalam penetapan hukum ihtisan ini, para ulama fikih menetapkan persyaratan sebagai berikut. 1. Tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah, dalil-dalil kulli dan juz'i yang qat'i wurud dan dalalahnya dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudaratan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakan. 3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum. 4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Macam-macam ihtisan. 1. Ihtisan berdasarkan nas. Nas artinya ayat Al-Quran atau hadis Nabawi. Ihtisan berdasarkan nas artinya ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya nas yang menjelaskan hukum kasus terkait. 2. Ihtisan berdasarkan ijma. Ijma artinya kesepakatan para ulama. Ihtisan berdasarkan ijma artinya ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya ijma dalam hukum kasus terkait. 3. Ihtisan berdasarkan qiyas kafi. Ihtisan berdasarkan qiyas kafi artinya ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya qiyas kafi dalam hukum kasus terkait dengan meninggalkan qiyas jali. 4. Ihtisan berdasarkan urf. Ihtisan berdasarkan urf artinya ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya urf berkaitan dengan perkara terkait. 5. Ihtisan berdasarkan maslahah. Ihtisan berdasarkan maslahah artinya ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya masalah berkaitan dengan perkara terkait. 6. Ihtisan berdasarkan darurah. Ihtisan berdasarkan darurah artinya ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya kondisi darurat yang berkaitan dengan perkara terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.